Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebuah pepatah Arab mengatakan, al-insanu mahalul khata wa nisan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Namun, Masya Allah, Allah memiliki sifat pemaaf. Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun. Namun, ampunan Allah ini hanya berlaku untuk dosa manusia kepada Allah. Sedangkan dosa manusia kepada sesama manusia tidak dapat dihapuskan dengan sholat, zakat, puasa, atau istighfar. Dosa kepada sesama manusia dapat dihapuskan apabila telah dimaafkan oleh orang yang kita sakiti. Sayangnya, meminta maaf itu tidak mudah, saudaraku. Kadangkala bahkan kita tidak menyadari bahwa kita telah berbuat salah. Kita telah menyakiti saudara kita. Karena itu, memaafkan orang lain, baik diminta maupun tidak diminta, adalah sebuah perbuatan yang terpuji. Ketika kita disakiti, sangat wajar kalau kita marah. Namun, ketika kita marah, sesungguhnya kita sedang merugikan diri sendiri. Kita menjadi tidak mulia, baik di pandangan manusia maupun di pandangan Allah. Menurut sebuah jurnal kesehatan, dilaporkan bahwa ketika seseorang marah, terjadi peningkatan risiko serangan jantung hingga 8,5. Sungguh, kita akan rugi besar ketika kita marah kepada saudara kita. Apalagi bila kemudian kita menyimpan rasa benci dan dendam. Benci dan dendam adalah penyakit hati. Meskipun kita disakiti, meskipun kita dikhianati, dirugikan oleh orang lain, ketika kita menyimpan benci, menyimpan dendam, sesungguhnya kita menyakiti, merugikan diri kita sendiri. Mungkin karena benci, karena dendam, kita akan menjadi pribadi yang mencari-cari kesalahan orang yang menyakiti kita tersebut. Padahal belum tentu dia berbuat salah. Lalu yang lebih parah, kita akan menggunjingkan mereka di belakang kita. Sungguh kerugian yang tak terkira. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu membuka hati kita untuk memaafkan saudara kita, baik diminta maupun tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu, perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu itu. Nah, kata memperbaiki berarti ada perselisihan. Karena itu, agar hubungan baik persaudaraan sesama muslim kembali menjadi baik, memaafkan, saling memaafkan adalah cara yang baik. Di surat Al-Hijr ayat 85 Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa innas sa'ata la'atiyah. Fasfahal jamil." Yang artinya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan hak. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti tiba. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Saudaraku, saat kita telah memaafkan orang lain, sesungguhnya kita telah meringankan beban saudara kita di akhirat. Karena kesalahan-kesalahan mereka tidak akan dipertanyakan dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Sungguh, kita telah memudahkan dan membukakan pintu surga untuk saudara-saudara kita.
betapa mulianya amalan ini. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup mata, tidak mengabaikan amalan yang luar biasa ini. Ini tersurat di dalam surat lain di dalam Al-Quran, yaitu surat Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Masya Allah, saudaraku, pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan baginya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, karena itu mari kita terus berbenah diri untuk selalu belajar terus dan terus mudah memaafkan. Jangan simpan amarah, jangan simpan dendam, karena ketika kita memaafkan orang lain, sesungguhnya kita telah memerdekakan diri dari rasa sakit. Akan hilang semua insomnia karena rasa amarah dan benci, dendam yang tersimpan. Hidup kita akan terasa damai. Seandainya setiap kita selalu mudah memaafkan dan membuka pintu maaf yang seluas-luasnya untuk saudara kita, betapa damai dan bahagianya kehidupan kita. Jangan menunggu orang lain untuk memaafkan. Jangan menunggu juga orang lain untuk meminta maaf. Karena itu, maafkanlah, baik mereka meminta maaf maupun tidak. Latihlah hati kita untuk menjadi lebih lembut dengan memperbanyak istighfar. Latihlah untuk selalu memaafkan orang lain. Biasakan untuk memaafkan orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak. Setiap kali kita hendak tidur, kita tidak pernah tahu apakah esok kita masih akan bisa bertemu matahari dan punya kesempatan untuk memaafkan saudara kita, atau kita tidak pernah lagi mampu bangun dan menikmati sejuknya udara pagi. Saudaraku, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memudahkan ikhtiar kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.